kian merajalela. Dari warga sipil hingga aparat jadi korban. Adiksi para pemain menimbulkan tindakan di luar nalar. Dari tindak kriminal hingga bunuh diri. Katanya, Indonesia sudah masuk fase darurat judi online. Tapi faktanya, sampai saat ini pemerintah belum bisa memberantas judi online. Saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Pemerintah 3 bulan pertama tahun 2024, perputaran uang untuk judi online mencapai lebih dari 100 triliun. Gak main-main memang. Permainan ini bukan hanya menyasar warga sipil, tapi juga aparat penegak hukum. Berbagai kasus, dari kriminal hingga bunuh diri, dari tubuh aparat terus menjamur. Baru-baru ini ramai di media seorang poluan Brigadir 1, Fadilatun Nikmah, membakar suaminya yang juga anggota kepolisian karena kecanduan judi online. Informasi yang kami terima, motif pembakaran diduga karena sang istri kesal dengan suaminya yang sering menghabiskan uang belanja untuk main judi online. Kekesalan memuncak ketika mengetahui bahwa gaji ke-13 sang suami sebesar 2,8 juta digunakan untuk judi online hingga hanya tersisa 800 ribu. Berikutnya anggota TNI Angkatan Darat dari Perwira Keuangan Letda R yang diduga menyalahgunakan anggaran satuannya untuk main judi online. Informasinya, Letda R menggelapkan anggaran satuan sebesar 876 juta rupiah. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini diketahui setelah terduga pelaku selalu menunda memberikan dana satuan yang ia pegang. Perkembangan teknologi digital membuat orang nggak perlu jauh-jauh lagi pergi ke kasino. Hanya dengan menggerakkan jari di handphone, seseorang sudah bisa dengan mudah bermain judi. Meski sudah memakan banyak korban, dengan segudang konsekuensinya nyatanya tidak membuat mereka yang candu untuk berhenti bermain. Padahal tahu bahwa nyawa mereka terancam. Sebetulnya apa yang diperlukan? Tadi teman saya yang mau bertobat, jadi nggak harus pakai imitasi kita, jadi bisa untuk depo. Depo saya itu karena uang terakhir saya kirim dari situ seperti itu. Kamu nggak kerja tapi lo bisa menghasilkan uang 1 juta ini dari mana? Panjang juga sih, hitungan menit malah. Hitungan menit. Dapetin situs judi online. Sih, ya apa gitu. Terus kalau kita bermainnya misalnya ya walinya gacor bla aku coba itu ternyata emang gacor. Nah, gaji kerja pada umumnya gitu kan. Jadi kayak udah hasratnya itu udah enakan. Nah, tapi yang namanya uang kayak gitu, aku waktu itu masih belum sadar tuh. Pertama ngenalin aku judi online di jam 3 sore. Nah dari uang kok habis, bingung dong kalau misalnya rungkar amalan tadi cuma tidak ketemu yang aku minjem sama bank nggak sakit 10 juta nih, udah deh sekarang jalan aja dulu. Udah gejolaknya tuh udah enak banget nih, aku pinjam sana pinjam sini. Narsum saya sampaikan bahwa ia harus meminjam pada pinjol untuk membayar besarnya hutang akibat judi online yang dia lakukan sebelumnya. Itu terus skala lebih kecil dan lain sebagainya itu. Orang di situ kan saya teringat dari kalangan masyarakat umum ini mencapai lebih dari 30 triliun. Presiden hukum diberikan kekuatan. Ya, betul-betul menitipkan soal judi online. Itu ya demand-nya juga itu rapat dipanggil. Sudah Pak Hadi ya, misalnya agak rumitnya itu ya terintegrasi ada di luar negeri dalam hal untuk membentuk. Iya, Pak Budiari mengatakan bahwa
judi online dan pinjaman apalagi ilegal judi online. Aware betapa dapat. Cakep Pak, solutif berarti. Gitu ya. Ya, Oke. aman. Thank you Pak. Makasih. Kalau negara memberikan kompensasi, berarti ini wujud dari pernyataan secara tidak langsung bahwa negara itu juga turut bersalah. Negara itu juga turut bersalah bahwa dia tidak bisa menjaga warga negaranya, sehingga warga negaranya ikut judi online gitu loh. Anak banyak akal, punya cara spesial, makan yang manis-manis, kapsul yang berkalsium, perlindungan terbaik. Ya adalah mencegah gigi berlubang. Oh, Caca! Ini kesukaan kamu. Caca. Caca minis. Enaknya bikin seru. Perkedel-perkedelku. Lama mana? Baru perkedelku. Adonan kentang asli untuk perkedel. Kreatif. Dari kentang asli. Perkedelku. Berbeda dengan pinjaman online yang diawasi langsung oleh OJK, keberadaan bandar-bandar judi online ini disinyalir mata rantai judi online. Kemudian dari bangsa semua keinginan kita dengan diakses dari kemudian presentasi kepada para malah menimbulkan apa itu namanya Undang-Undang Dasar 1945 bro, bahwa presentasi publik di belakang. Judi online betul-betul bisa mengancam bukan hanya merusak kehidupan warga, tapi juga mengancam kehidupan bangsa. Para orang tua diharapkan untuk bisa betul-betul hadir di tengah keluarga, mengawasi anak-anak mereka dalam bermain game online, untuk memitigasi supaya setiap anak tidak terlibat dalam judi daring yang berkedok game. Kalau bukan dimulai dari kita, siapa yang bisa mengawasi generasi ke depan? Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story yang akan datang.